Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kenapa Kaguya kehilangan tanduknya setelah berhasil membuat Isshiki Otsutsuki sekarat. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Boruto 213 menyajikan pertarungan yang cukup seru antara Kashin Koji melawan Jigen. Namun, selain pertarungan ini, ada juga informasi menarik yang diberikan oleh Amado nih. Di dalam episode ini, Amado menjelaskan mengenai siapakah sosok Jigen sebenarnya, di mana ternyata dia hanyalah seorang bidak yang digerakkan oleh Isshiki Otsutsuki. Di sini, Amado memberitahu semua hal tentang Isshiki. Dan ternyata Isshiki ini dulu adalah partner Kaguya saat datang ke bumi. Dan uniknya lagi, Isshiki ini adalah atasannya Kaguya. Walaupun Otsutsuki terkenal setia kepada atasannya seperti Kinshiki dengan Momoshiki, namun ternyata ini berbeda dengan Kaguya yang ialah bawahannya Isshiki. Di mana saat datang ke bumi, Isshiki dikhianati oleh Kaguya dan sampai membuat Isshiki sekarat akibat ulah Kaguya yang menyerang Isshiki secara mendadak. Kalau dilihat-lihat sih, jelas untuk kekuatan Isshiki lebih kuat daripada Kaguya, karena Isshiki adalah atasan tim Kaguya. Namun saat Kaguya memakan buah cakra yang sudah tumbuh di bumi, maka Kaguya lebih kuat daripada Isshiki. Makanya Kaguya hanya bisa disegel dan tidak bisa dibunuh. Walaupun Isshiki lebih kuat, namun Kaguya berhasil menjebak Isshiki dan membuatnya sekarat. Dan sampai saat ini tidak pernah terkuak bagaimanakah cara Kaguya mengalahkan Isshiki ini. Namun dari sini ada sebuah pertanyaan yang muncul setelah pertarungan Kaguya dan Isshiki ini nih, yaitu soal tanduk Kaguya yang menghilang setelah pertarungan ini. Iya, seakan kehilangan semua kekuatannya setelah melawan Isshiki. Kaguya bahkan terlihat sangat lemah dan tidak memiliki tanduk Otsutsuki lagi. Selain itu, Kaguya juga bahkan tidak pernah terlihat mengaktifkan mata Byakugannya lagi. Dan Kaguya akhirnya memilih untuk menjadi istri dari seorang kaisar di bumi. Namun, setelah Kaguya memakan buah cakra karena terpaksa akibat diri dan bayinya di dalam kandungannya terancam, Kaguya memunculkan tanduknya kembali dan juga mengaktifkan mata Byakugannya. Selain dua hal ini, Kaguya juga membangkitkan mata Jubi yang ada di dahinya, yaitu mata Rene Sharingan, dikarenakan buah cakra hasil bumi ini sangatlah kuat. Namun kenapa Kaguya terlihat sangat lemah setelah melawan Isshiki? Oke, tanpa panjang lebar, ini dia alasan Kaguya kehilangan tanduknya. Check this out. Nomor 1, kehabisan kekuatan. Otsutsuki adalah makhluk dari luar bumi atau yang bisa kita sebut sebagai alien. Uniknya dari Otsutsuki ini adalah mereka bisa hidup abadi dengan terus berevolusi. Selain abadi, Otsutsuki ini juga bisa menampung cakra yang sangat besar. Tidak seperti tubuh manusia yang hanya bisa menampung cakra yang cukup sedikit. Tapi manusia yang dimaksud di sini adalah keturunan manusia murni tanpa campuran darah Otsutsuki ya. Dan bukan seperti klan keturunan Kaguya yang sudah tercampur darah Otsutsuki, seperti klan Senju, Uchiha, dan Uzumaki. Walaupun bisa menampung cakra yang banyak, namun Otsutsuki tidak bisa memproduksi cakranya sendiri, sehingga para Otsutsuki ini akan terus berkelana untuk mencari cakra. Sedangkan untuk manusia bumi, terkenal bisa memproduksi cakra mereka sendiri lewat makanan tumbuhan dan hewan yang mengandung energi di bumi. Menurut Momoshiki, bumi sendiri adalah planet dengan sumber cakra terbesar. Makanya, walaupun Kaguya sudah pernah memakan hasil dari buah cakra, bumi tidak mati kekeringan seperti planet lain. Kembali ke topik tentang tanduk Kaguya yang hilang setelah pertarungan. Teori pertama yang masuk akal tentang tanduk Kaguya ini adalah karena Kaguya kehabisan kekuatan atau cakra setelah mengalahkan Isshiki. Walaupun katanya Kaguya berhasil mengalahkan Isshiki saat Isshiki lengah, namun sepertinya di sini masih ada perlawanan dari Isshiki yang akhirnya terjadi sebuah pertarungan. Dan inilah yang akhirnya menguras cakra Kaguya sampai habis dalam sebuah pertarungan. Sedangkan Isshiki, dia berhasil kabur menggunakan jutsunya dengan tubuh sisa setengah saja. Berbeda kasusnya dengan manusia.
Dimana jika kehabisan cakra, maka manusia akan mati. Sedangkan Otsutsuki saat kehabisan cakra, mereka hanya menjadi lemah saja. Mungkin karena kehabisan cakra inilah yang akhirnya membuat Kaguya kehilangan kekuatan Otsutsuki-nya dan menjadi manusia biasa. Bahkan dia menikah dengan seorang manusia bumi, yang membuatnya kehilangan tanduk dan juga tidak bisa mengaktifkan mata Byakugan-nya lagi karena Kaguya benar-benar kehabisan cakra karena melawan Ishiki. Dan Kaguya hidup dengan cakra yang sangat sedikit karena dia tidak bisa menambah cakranya lagi karena tidak memakan buah atau pil cakra. Memang sih untuk Momoshiki dia bisa menyerap cakra dari orang lain dengan Renegan yang ada di tangannya. Sedangkan Kaguya dia tidak memiliki Renegan ataupun pancing seperti Urashiki. Makanya dia menjadi lemah selama bertahun-tahun tanpa adanya tambahan cakra. Lalu hingga akhirnya tiba Kaguya memakan buah cakra karena terdesak. Lalu tanduknya muncul lagi dan dia juga bisa menggunakan berbagai macam jutsu dengan cakranya yang terisi kembali. Nomor 2. Kaguya ingin hidup sebagai manusia biasa. Lalu alasan kedua kenapa Kaguya menghilangkan tanduknya adalah karena ia ingin hidup bahagia di bumi. Makanya dia menyembunyikan tanduknya untuk hidup sebagai manusia. Awal kedatangannya, Kaguya muncul dari cahaya dekat pohon Senju. Lalu dia dihampiri oleh seorang kaisar dan pasukannya. Lalu dibawa menuju ke kerajaan itu. Kemungkinan besar Kaguya saat datang ini setelah habis bertarung melawan Ishiki. Makanya dirinya ini seperti sangatlah lemah. Lalu saat dibawa pangeran, dia sengaja agar aman karena mendapatkan perlindungan. Namun Kaguya akhirnya malah jatuh cinta kepada sang kaisar. Dan mereka akhirnya menikah dan Kaguya pun hamil. Di sini Kaguya hidup tenang dengan cinta pangeran. Namun semuanya berubah setelah terjadi konflik dengan kerajaan tetangga, yang akhirnya memaksa Kaguya untuk memakan buah cakra. Lalu dia menggunakan Mugen Tsukiyomi untuk menghentikan perang. Namun, walaupun dia sudah berhasil menghentikan peperangan antara manusia, namun Kaguya yang sudah memiliki cakra yang sangat besar ini kembali malah membuat sebuah pasukan. Pasukan yang dibuat oleh Kaguya ini sendiri berasal dari penduduk yang ditumbalkan, di mana mereka akan diserap habis cakranya oleh pohon Senju lalu diubah menjadi Zetsu putih. Rencana Kaguya ini sendiri ia persiapkan untuk melawan Otsutsuki yang akan datang menemuinya nanti. Dan di dalam Selwet diperlihatkan bahwa Otsutsuki itu adalah Momoshiki Otsutsuki, Kinshiki Otsutsuki, dan juga Urashiki Otsutsuki. Namun rencana besar Kaguya ini yang ingin memperkuat kekuatan militernya malah dihentikan oleh anak-anaknya sendiri, yang diberitahu oleh Gamamaru bahwa pohon Senju itu merusak bumi. Selain Kaguya menumbalkan manusia, pohon Senju itu juga menyerap energi bumi, di mana lama-kelamaan bumi akan kehabisan energinya dan hancur. Selain itu pun, hal yang dikeluhkan oleh Gamamaru adalah pohon Senju itu membuat banyak para Gama mati akibat pohon ini menyerap secara rakus cakra alam, yang juga adalah energi yang digunakan oleh para Gama atau kata. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai alasan kenapa Kaguya kehilangan tanduknya saat setelah melawan Ishiki Otsutsuki. Padahal di sini kan si Kaguya ini berhasil membuat Ishiki itu hampir mati ya guys, di mana Ishiki itu sekar dan bahkan dia tidak bisa memulihkan dirinya lagi. Dan perlu diingat ya guys ya, bahwa untuk regenerasi seperti Kaguya dan juga Rikudo Madara itu adalah berasal dari kekuatan buah cakra pohon Senju ya guys ya. Jadi sebenarnya Otsutsuki biasa itu tidak bisa beregenerasi untuk sel tubuh aslinya. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Alasan yang manakah atau kalian memiliki alasan lain tentang kenapa tanduk Kaguya ini jadi hilang setelah melawan Ishiki Otsutsuki? Apakah memang Kaguya ini sangat lemah setelah bertarung atau itu hanya tipu muslihatnya saja agar bisa hidup di bumi dengan damai? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.